kesalahan yang kita sengaja maupun kesalahan yang tidak kita sengaja. Oleh sebab itu, jangan henti-hentinya selama kita ini masih bernapas, senantiasa kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dikisahkan di zaman Imam Hanafi. Jadi ada seseorang yang mana seseorang ini ingin sekali bertemu dengan Imam Hanafi. Jadi pada ketika itu Imam Hanafi beliau di dalam bepergian, kemudian ingin menginap di masjid, tapi kada diberiakan kaum di situ. Jarak kaum masjidnya ditutup. Ya, kada boleh ada orang goreng di masjid. Kada tahu bang kaum tadi ini Imam Hanafi. Yang dijakannya tahu kada mungkin. Lalu diusirlah dari masjid. Lalu Imam Hanafi tadi keluar. Nah, kemudian di sana ada orang berjualan gambung. Roti lah bahasanya. Gambung, ontok. Kemudian singgah Imam Hanafi di situ. Disaksikan oleh Imam Hanafi bahwa setiap kali penjual gambung untuk roti tadi, setiap kali ma'adun mahampas adunannya membaca istighfar. Astaghfirullah innallaha kana ghafara. Astaghfirullah innahu kana ghafara. Astaghfirullah innallaha kana ghafara. Minta ampun, istighfar terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Hanafi bertanya kepada seorang yang maulah gambung yang senantiasa istighfar tadi. Wahai si fulan, apa yang kamu dapatkan dari istighfar tadi? Apa yang kamu dapatkan dari istighfar tadi? Ujar nang maolah gambung malah roti tadi, doaku tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa haja na aku hendak dikabulkan oleh Allah. Kecuali satu, ujar tukang gambung tadi, tukang roti tadi, aku hendak banget bertamuan lawan Imam Hanafi sampai wah ini nah belum tetamu lagi. Nah, ujar Imam Hanafi, subhanallah. Ini istighfar pian nih, nama ulah aku diusir oleh kaum di masjid supaya tetamu lawan tukang gambung tadi. Seandainya kada diusir oleh kaum di masjid, mungkin kada tamu lawan tukang roti tadi. Artinya apa? Doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab istighfar. Urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab istighfar. Rezeki diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab apa? Oleh sebab banyak istighfar. Subhanallah. Shalawat, istighfar. Yang ketiga adalah sedekah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kada ikhlas bahasa itu. Kenapa? Idkhalu surur di situ jadi guru. Sedekahnya bersedekah, sedekahnya kada diterima, kada ikhlas, tapi maulah orang gembira itu yang diterima oleh Allah. Maulah orang gembira itu nanti yang diterima oleh Allah. Subhanallah. Ada kisah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini ada bisi murid lah. Murid tadi baelang wadah Nabi Ibrahim basaruan. Isok ngujar murid Nabi Ibrahim tadi, ulun dak nikah. Bahasanya tuh ya kalau kena hadiri basaruan lawan Nabi Ibrahim. Bolik si murid tadi datang malakal maut, malaikat pencabut nyawa kepada Nabi Ibrahim. Ujar malakal maut, itu siapa itu? Itu ujar Nabi Ibrahim, itu kawanku, muridku. Wahai Nabi Ibrahim, sebenarnya
isok inya nikah itu. Nah, nya kan sampat nikah isok tuh aku sudah berdahulu mencabut rohnya. Hendak nih Nabi Ibrahim nih memadahkan berdahulu lawan si murid si lelaki tadi, artinya nikah besongsong aja, jangan madang isok. Artinya kan paling kada mati bujang gitu. Subhanallah. Tapi kada jadi Nabi Ibrahim biar aja dah. Biar aja. Kada sempat nikah kada apa jua. Dan dapat bini di surga bidadari. Jadi isoknya ternyata sempat nikah dan bahkan umurnya mencapai 70 tahun. Nah, bisi anak, bisi cucu. Bingung Nabi Ibrahim kenapa ya. Lalu tetamu lawan malaikat tadi, malakal maut. Kenapa malakal maut kada jadikan cabut rohnya, roh si lelaki tadi padahal jerbian pacang dicabut kalah. Kada jadikah? Ujar malakal maut, Allah Ta'ala melarang aku. Kenapa? Karena malam sebelum isok nikah, malamnya inya bersedekah, menyedekahkan separuh hartanya. Oleh sebab itulah kada jadi dicabut rohnya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lamunnya hendak panjang umur, penyedekah. Mun hendak cepat mati, amal. Subhanallah. Biar Allah. Banyak kisah-kisah tentang sedekah. Di zaman Nabi Musa ada seorang dua laki bini hidup dalam keadaan miskin. Lalu minta kepada Nabi Musa, wahai Nabiullah Musa, mintakan bang lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kami ini sugih. Giliran sugih, amin. Lalu Nabi Musa mintakan lawan Allah, lalu ujar Allah Ta'ala sugihnya setahun aja. Sugih tapi sugihnya setahun aja, imbas setahun balik lagi miskin. Ada kan hakon gitu. Lalu sebulan 2 bulan sugih langsung. Artinya dapat rezeki dari mana halah sugih. Lalu nang dua laki bini tadi bermusyawarah abahnya, kita nih sugihnya setahun aja. Ini sugih nih, apa kita nih menggunakan kesugihannya apa? Ke mall aja kah tiap hari, atau menyembelih sapi kah tiap hari? Jangan biar menyembelih sapi tiap hari, makan sorongan. Jenang laki dosagin. Baik kita beramal, beribadah, bersedekah aja banyak-banyak. Bersedekah aja banyak-banyak. Lalu sidin maulah tempat persinggahan 7 buah rumah tempat persinggahan yang di sana. Kemudian nang singgah tadi diberi makan sidin berataan tempat persinggahan nang modelnya kayak nang rest area. Nang orang tulak kesekumpul yang kalau gratis ya kalau ini makan gratis, minum gratis, tambal ban gratis ya kalau servis anu gratis ya kayaknya ada nikah gratis. Subhanallah. Ngan digratiskan jadi makan menginap di situ 7 buah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kadang dia miskin juga. Kadang miskin juga. Sampai meninggal tetap sugih dan bertambah kekayaan sidin, kesugihan sidin tadi. Lalu Nabi Musa bertakun lawan Allah, ya Allah, ujar pian setahun aja nih sugihnya, kenapa nih tetap sugih? Ujar Allah Ta'ala, aku memberi inya 1 pintu rezeki, inya membuka 7 pintu untuk bersedekah, maka aku malu untuk mengolahnya itu susah. Jadi tetap kaya ya. Subhanallah. Artinya apa? Orang yang ke-7 bersedekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kaya akan dia itu.
wa ma anfaqtum min syai'in bahwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Jadi apa aja yang kita beriakan maka Allah akan menggantinya. Allah itu adalah sepaling baik pemberi rezeki. Subhanallah. Terus lagi Ustaz Zainuddin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam man nahara sa'ilan naharathul malaikatu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membentak orang yang meminta-minta, maka akan membentak akan dia oleh para malaikat pada hari kiamat. Makanya orang bintan tuh seorang hamu-hamu aja berbintan. Mun hendak dibari ya kalau mana suratnya? Wah ini palsu nih. Orang memadahkan ya kalau ada orang berbintan rajin jangan. Ini palsu nih, fotokopian nih. Tanggalnya mana tanggalnya? Hendak dibari, hendak kada. Lamunnya ada orang meminta, mun pina yang jurungi di 2000. Tatak 2. Kayaknya jadi seorang minggu kayaknya ambil tuh tatakannya. Artinya jangan dibentak-bentak. Karena di akhirat kita akan dibentak-bentak. Subhanallah. Gitu aja tah. Ada orang bepintaan, lamunnya hendak ada nang dibariakan, lamunnya kadada nang dibariakan, jangan bakata kasar. Memberi sudah kada, dikasari pulang. Diberi aja kan dikasari jangan dua ya kalau capati bulik. Ya. Bahan Allah lah kita nih. Terus lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam mahrul huril ain qabdat tamri wa falaqul khubzi. Mas kawin daripada bidadari adalah segenggam korma dan sepotong roti. Maharnya bidadari sepotong roti, sebiji kurma. Artinya lamunnya piannya katuju bersedekah banyak kena pian berisi bidadari di surga. Oh jar nang bini banyak aku aja lah bersedekah. Allah pacang banyak bidadari di surga kada terima aku. Di aku aja nang bersedekah. Jadi sedekah tadi adalah maharnya bagi bidadari. Subhanallah. Artinya kita jangan mahadang sugih hanyar bersedekah. Apa nang kawa kita sedekahkan, kita beriakan. Kada kawa banyak sedikit. Adalah jaga islah ini. Kita latih dulu diri kita bersedekah dengan barang yang paling kecil, paling sedikit, yang kita anggap itu tidak berharga. Tapi tiap hari jaga istilah kalau kita itu kawa ringannya, ikhlasnya bersedekah itu 2000 sehari misalnya. 2000 sehari kalau kita tacicir duit 2000 ke pasar Mahe, cicir duit 2000 di parkiran misalnya memiliki kehapian kada kada memiliki kalau wajar kada lek miak kada memiliki. Nah mulai di situ dahulu, mulai 2000. Nah kalau 2000 tadi kita beriakan ke orang rasa kada puren nih ya kalah. Tapi jar Rasulullah tadi jangan apa tadi, jangan malu bersedekah walaupun itu sedikit. Tapi seandainya nih kada purun aja menjurung setiap hari 2000, tiap hari 2000, kita simpan 2000 tadi. Hendak dalam botol kah? Dalam botol apa? Dalam cangkir kah? Hendak dalam cangkir tiap hari 2000. Karena seminggu 2000 kali 7 berarti 14.000. Sabungkus rokok. Udah jadi ya mah sabungkus rokok nih jar sayang di nukar rokok.
tabung 2000. Nah lalu bawa ke masjid, andak di celengan masjid, andak celengan masjid, 14.000, 15.000, bapian lah. Kira-kira nang hadir di masjid itu nah 100-an orang lah, 100-an menabung 2.000 sehari, bawa ke masjid 15.000, ya lah. Kali 100 berarti berapa? 1.500.000. Kadang alih bepintan ke Pemda, kadang alih molah proposal biar molah masjid 2.000 aja sehari. 1.500.000 seminggu. Subhanallah. Itu 2.000. Tambahin lagi. 5.000. Subhanallah. Sebenarnya tuh kawaja, cuma kita nih kayak apa ya lah. Kada terbuka tadi nah, kada terbuka. Padahal tadi sedekah tadi termasuk ibadah yang pasti diterima oleh Allah. 3 macam tadi. Kenapa di situ ada memasukkan kegembiraan lawan orang. Subhanallah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita membaca tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Di bawah ini tersebut 6 sifat yang ada ta'liqnya dan tersebut pula terbahagi 20 sifat. 20 sifat itu dengan 4 bahagian. Qudrat iradat, ta'alluqnya, ta'alluq taksirnya, segala mungkin, ma'dum mungkin, maujud. Subhanallah. Tunggal bijian dulu kita lah. Di bawah ini tersebut 6 sifat yang ada ta'alluqnya. Dan tersebut pula terbahagi 20 sifat itu dengan 4 bahagi. 4 bahagi ini adalah karena pembahasannya nafsiyah. Kalau sifat nafsiyah wujud, kemudian karena sifat salbiyah qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih wahdaniyat. Kemudian karena ma'ani, sifat ma'ani qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Kemudian sifat ma'nawiyah qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Itu 4 sifat. Adapun yang di bawah ini kita bahas adalah ta'alluq. 6 sifat yang ada ta'alluqnya di bawah ini. Itu qudrat iradat. Jadi qudrat iradat itu ta'alluqnya ta'alluq taksir. Ta'alluq taksir. Kemudian ta'alluq taksir kepada segala mungkin. Kemudian mungkin tadi mungkin ma'dum, mungkin maujud. Jadi arti ta'alluq tadi itu adalah arti ta'alluq di bawah di bahiring kayak bilang. Nah, arti ta'alluq yaitu tuntut sifat akan pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat adanya. Ta'alluq tadi artinya memberi efek, memberi bekas atau berkaitan. Jadi ta'alluq qudrat itu berkaitan nang taringan sedikit. Ta'alluq qudrat berkaitan dengan mengadakan dan meniadakan. Kemudian ta'alluq iradat, nah kalau dicatat berkaitan, menentukan dan menghendaki. Minta. Jadi ta'alluq qudrat berkaitan dengan mengadakan dan meniadakan. Meniadakan segala nang mungkin, atau menentukan atau menghendaki segala yang mungkin. Mungkin itu ya mungkin
ada mungkin tiada. Dah. Yang mungkin. Jadi kudrat tadi itu adalah disampaikan lagi. Nah, adapun misal ta'alluq seumpama kudrat yakni kuasa, maka menuntutlah ia akan kenyataan yang dikuasakannya. Demikian pula misal lain ta'alluq pada sifat lain-lain adanya. Seumpama kudrat tadi, maka kuasa kalau maka menuntut ia akan kenyataan yang dikuasakannya. Kudrat maka qadirun. Zatnya teh qadirun, muridun. Subhanallah. Itu arti ta'alluq tadi. Kemudian maka sifat kudrat yang berta'alluq dengan segala yang mungkin tidak akan berakhir oleh sesuatu yang dita'alluq olehnya. Tatarusan ini. Jadi ta'alluq sifat kudrat pada sesuatu yang mungkin itu secara terus menerus. Tidak ada putusnya sampai ke surga. Ta'alluq kudratnya. Sampai ke surga. Subhanallah. Sama iradah seperti itu juga. Sampai ke surga. Jadi ta'alluq tadi adalah hubungan atau tuntutan sifat pada perkara yang lain. Misalnya kalau nih ta'alluq sifat kudrat terhadap mungkinat itu segala sesuatu yang mungkin. Maksudnya adalah tuntutan sifat kudrat pada maqdur, sesuatu yang dikuasainya. Itu ta'alluq kan. Ada ikatan tadi. Ada tuntutan, ada efek. Subhanallah. Mengartikah kadang ya kalau nggak ada mengerti kita lalui dulu. Minik kan lebihan. Kan sampai di sini ada kena jelas aja di sini karena ini kan apa ngarannya garis-garis anu nih tak ngalih sedikit anu. Tapi nyaman mun sudah paham nang di sebelah nih, nyaman melihat nih. Kayak nafsiyah, yang sifat nafsiyah anu nah barasam gitu nah. Nyaman sebenarnya. Kemudian sama terus bacaan. Sama basar ta'alluq taksirnya kepada segala maujud. Hadis maujud qadim. Subhanallah. Kemudian sama basar ini ta'alluqnya adalah ta'alluq inkishaf. Inkishaf ini kalau bahasa kita tersingkap atau terbuka. Sama ta'alluq inkishaf kepada segala maujud. Kemudian maujud hadis ataupun maujud qadim. Basar ta'alluq inkishaf kepada segala maujud hadis maupun maujud qadim. Ta'alluq tadi artinya ada tuntutan. Ada berkaitan, lengket, nang nyaman kene. Allah Subhanahu wa taala bersifat sama dan basar. Sami'un basirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihat segala yang maujud. Melihat kepada segala yang maujud. Segala yang ada. Sudah belajar kalau semalam kata wallahu bikulli syai'in alimun, dalilnya adalah yang sifat 20. Ini ringkasan aja Bang sebenarnya nih kalau sudah sifat 20 tadi
kita baca, kita paham, udah ini sudah Nah, kemudian didengar oleh Allah dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala segala yang ada itu baharu maupun yang ada itu qadim, didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Semuanya didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara terus-menerus, kada terputus, kada terhenti daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ini ngarannya ta'alluq inkishaf kepada segala maujud hadis maupun maujud qadim. Qadim ini adalah zatnya Allah, didengar dan dilihat juga oleh Allah. Zat sidin tadi. Maujud hadis ini adalah makhluk nang ada wahih ini, nang terdahulu dan nang terkemudian, nang belum ada lagi. Dilihat dan didengar oleh Allah. Secara detail dilihat oleh Allah, secara detail didengar oleh Allah. Kalau kita ini melihat aja kalau begaraknya kertas mungkin kita kada mendengar lembaran-lembarannya begarak berbunyi itu. Allah mendengar. Itu artinya maha mendengar Allah Subhanahu wa taala, maha melihat Allah Subhanahu wa taala kepada segala yang maujud hadis maupun maujud qadim. Maujud qadim tadi adalah zat Allah Subhanahu wa taala, didengar dan dilihat oleh Allah. Sebenarnya sudah paham ya, kalau kada perlu dijelaskan lagi Bang. Karena sudah belajar sifat 20 semalam itu sudah. Kemudian lagi ilmu kalam. Itu ta'alluq inkishaf, ilmu ta'alluq inkishaf segala wajib. Nah, segala mustahil, segala jaiz. Ini adalah kewajiban kita mengetahui segala yang mustahil, segala yang jaiz. Allah mengetahui segala yang wajib, segala yang mustahil, segala yang jaiz. Kita pun juga dituntut, diwajibkan mengetahui segala yang wajib, mengetahui segala yang mustahil, mengetahui segala yang jaiz. Subhanallah. Makanya kita belajar nih. Kalau tahu kita nang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu bersifat 20 sifat. Selebihnya ada lagi ya kalau 20 nang wajib itu teh. Lewujud qidam baqa. Kemudian yang mustahil lawanannya, kemudian yang jaiz. Nah, wajib kita ketahui. Ta'alluq ilmu tadi. Allah mengetahui segala yang wajib bagi zat Allah, mengetahui segala yang mustahil bagi zat Allah, mengetahui bagi yang jaiz bagi zat Allah. Subhanallah. Kemudian kalam. Kalam ini ta'alluq dilalah, adalah petunjuk. Petunjuk dilalah itu adalah petunjuk. Ya, segala yang wajib, segala yang mustahil, segala yang jaiz. Isinya itu petunjuk kalam Allah. Tafsiran daripada kalam Allah ialah Al-Qur'an. Tafsir itu ya istilah kalam Allah kada bahuruf kada bersuara, untuk kada bahuruf kada bersuara. Nah, lalu ditafsir kalam Allah tadi seaslinya, terjemahan aslinya ialah jadi Al-Qur'an. Karena kalam Allah kada bahuruf kada bersuara. Nah, disampaikan kepada malaikat Jibril menerima wahyu kepada Allah yang tidak berhuruf kada bersuara tadi, yang laisa kamitslihi syai'un. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah seaslinya kalam Allah tadi. Lalu jadilah firman Allah Ta'ala, yaitu Al-Qur'an.
Jadi kalam tadi ada suhuf ya Allah kepada Nabi Musa, kitab Zabur, Injil, Taurat itu kalam Allah berarti. Kalau Taurat bahasa apa? Bahasa Injil, Zabur. Kalau Al-Quran bahasa Arab. Subhanallah. Kemudian sedikit lagi dah. Kita habiskan nang bulat-bulatnya nah supaya nyaman karena pertemuan bahasa nyaman dibaca sudah. Kemudian sifat nafsiyah artinya sifat nafsiyah yaitu hal. Ada catatan hal nih. Hal sesuatu yang ada tapi tiada dapat dilihat, itu hal. Sesuatu yang ada tapi tidak dapat dilihat. Bagi kita lah kada kau melihat sewaktu hidup di dunia. Yaitu hal yang wajib bagi zat selama zat bersifat wujud tiada dikarenakan dengan suatu karena. Nafsiyah katanya. Ini tercipta ada nang mengadakan, ada nang maulah sehingga jadi buku. Asalnya apa nih buku? Kertasnya asalnya apa? Paring kah? Bambu kah? Apa? Kertas apa asalnya? Nah, kalau kertas ya, kalau lalu ditulisi syair, rawi dan sebagainya, buat surah Yasin, lalu jadi kayak ini dijilid jadi kayak ini. Berarti adanya ini dengan sebab suatu karena. Nah, berarti kada nafsiyah nih, karena diadakan dengan suatu karena diulah. Oh, dijilid lalu jadi buku. Banyak juga nih adanya dikarenakan suatu karena diulah ya, kalau ada nama ulah. Nah, berbeda dengan nafsiyah tadi. Jadi nafsiyah tadi tiada dikarenakan dengan suatu karena. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala tidak dikarenakan oleh suatu karena. Kalau misalnya ada bunyi beduk misalnya, karena di beduk tadi dicatok. Itu kan adanya bunyi tadi sebab dicatok. Adanya misalnya Ustadz Zainuddin karena mama abahnya bahantam. Kan ada karena dan seterusnya macam-macam ya kalau ada-adanya nah kan adanya tadi dikarenakan oleh suatu karena. Allah, wujudnya Allah, adanya Allah tiada dikarenakan oleh suatu karena. Nafsiyah. Subhanallah. Ada Allah. Kenapa jadi ada Allah? Kada lagi itu kada boleh lagi tuh. Kayak presiden ada. Memikirkan kayak ini. Nah, itu kada boleh. Kada boleh lagi kayak Pak Aina. Kada boleh ditanyakan kepada ditanyakan tentang zat Allah tadi. Kayak Pak bagaimana, Aina di mana? Itu kada ada. Sampai di situ aja. Subhanallah. Lawan kita kada boleh juga menjawab yang di mana Allah aja. Kayak apa jadi Allah Taala ada. Nah, kada boleh dijawab. Ya. Ditampar ya. Aneh pertanyaannya. Sudah nafsiyah ya orang. Tiada dikarenakan dengan suatu karena. Bingung memikirkan ya belajar ada dengan sendirinya lah. Kayak apa kada mungkin. Nah, itu makanya keimanan itu kan. Makanya dengan keimanan, subhanallah, keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, sifat nafsiyah, sifat wujud. Kemudian lagi sifat salbiyah, nah naik ke atas dah, garisnya.
Artinya sifat salbiyah yaitu ibarat daripada menafikan barang yang tiada layak, tiada pantas, tiada patut kepada Tuhan kita, kepada Allah, kepada Tuhan kita Jalla wa Azza juga adanya. Kidam contoh ya lah, contoh sebuting aja. Kidam artinya kidam apa? Terdahulu. Arti kidam sedia, mustahil didahului oleh Adam. Menolak dari apa? Nang kada patut bagi Allah, nang kada layak bagi Allah. Misalnya kalau nang kada layak bagi Allah, kada patut bagi Allah, didahului misalnya, didahului Allah, didahului, atau misalnya diciptakan, mustahil kita. Nah, lalu dengan sifat salbiah tadi lalu menolak, ya, menolak nang kada layak bagi Allah, karena kidam terdahulu, sedia, maka mustahil baharu dicipta. Kalau baharu itu kan ada yang mencipta. Ini baharu kalau nih. Kenapa baharu? Ada yang mencipta. Siapa yang mencipta? Siapa yang maulah? Ya manusia tadi, si manusia. Nah kita ini baharu. Kenapa? Ada yang mencipta. Ada asal, ada yang mencipta. Kamu mustahil kan? Apalagi tasalsul. Ini Tuhan satu diciptakan oleh Tuhan satu, apa Tuhan dua diciptakan oleh Tuhan satu, Tuhan satu diciptakan oleh Tuhan 01. Mustahil lagi tasalsul dah, mustahil lagi. Nah, jadi kada layak ya kalau. Lalu kidam, baqa seperti itu kekal, menolak daripada apa? Mustahil Allah Ta'ala kada kekal panak atau binasa. Nah, dan seterusnya ya, kalau sifat 20 tak ulang-ulang ya, mukhalafatul lil hawadis, menolak daripada apa? Sama dengan makhluk. Nang kayak apa aja kita memikirkan nang kini pokoknya itu adalah makhluk masih kau kita pikirkan. Jadi Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, lawan nang baharu. Subhanallah, laisa kamislihi syai'un. Kemudian sifat salbiyah lagi, qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendirinya. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Qiyamuhu ta'ala binafsih, innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Subhanallah. Maha kaya, kada berhajat kepada tempat, kanan kiri atas bawah muka belakang, kada berhajat, kada perlu. Subhanallah. Kada di atas, kada di bawah. Babang di mana? Nah, jorong tadi kada boleh cari di mana. Kaifa bagaimana? Qiyamuhu ta'ala binafsih. Kada bertempat. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat, berarti tempat itu terdahulu daripada Allah. Sedangkan Allah tidak. Mustahil kalau. Atau misalnya tempat tadi diciptakan oleh Allah, sebelum Allah menciptakan tempat, Allah kayak Pak. Mustahil kalau. Nah ini arti salbiah tadi, menolak yang tiada patut. Subhanallah. Kemudian wahdaniyat, Allah Ta'ala esa, tidak berbilang. Mustahil berbilang. Menolak nih wahdaniyat nih, salbiah nih. Menolak Allah Ta'ala itu berbilang 2, 3, 4 dengan sifat salbiah. Kalau Allah 2, 3 nang saikong, kalau Tuhan 2, 3 misalnya nang saikong jarang saikong, kita kumaral lah tahun ini. Jarang saikong ada musim penghujan. Atau misalnya Tuhan ini 2, 3 misalnya 2 ikong atau 3 ikong.
Lalu nang saikung ya Allah minta apa ya, ya Tuhan misalnya kala minta ini ya Tuhan nang saikung kun memberi nang saikung aku hendak memberi nah entar teh nah itu arti salbiah tadi menolak sesuatu nang kada pantas kada layak bagi Allah. Lalu imbah tentang belajar sifat 20 kalau diadakan pulang dibagi pulang sifat tadi dengan 4 sifat nafsiyah, salbiyah sudah putus tuh jaga istilah itu sudah tamam banget dah keyakinan kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak ini kada mungkin. Kenapa? Allah taala qidam, Allah Ta'ala baqa, Allah Ta'ala mukhalafatul lil hawadis. Misalnya ada madahan Allah apa Tuhan tuh kayak ini, kada mungkin. Kenapa? Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'un mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Tidak mungkin. Itu artinya gunanya kita apa mempelajari sifat salbiyah ini supaya kawak menolak hal-hal yang tidak mungkin, tidak layak, tidak patut bagi Tuhan kita Jalla wa Azza juga adanya. Subhanallah lah. Mengerti kah bukan pian lah? Dan mengerti. Mun pian kada mengerti, oh nya pangulun. Ih berulang-ulang ada gampang kan? Insyaallah yakin mengerti. Kemudian lagi arti sifat ma'ani yaitu tiap-tiap sifat yang maujud yang berdiri kepada zat yang maujud. Jadi sifat ma'ani tadi adalah sifat yang maujud yang ada yang berdiri kepada zat yang maujud. Sifat ma'ani artinya mewajibkan zat bersifat suatu hukum yaitu sifat ma'nawiyah. Jadinya mbak anu nih bagi orang tak ma'ani ma'nawiyah. Kemudian kita baca dulu arti ma'nawiyah. Arti sifat ma'nawiyah yaitu hal yang sabit ini tetap bagi zat bersifat ma'nawiyah dikarenakan dengan sifat ma'ani. Maka jadi keduanya itu berlazim-laziman adanya, berlazim-laziman bermasuk-masukan, berlazim-laziman. Subhanallah. Qudrat, qadir, iradat, muridun. Kemudian ilmu, alimun. Kemudian hayat, hayyun. Sami'un apa? Sama, sami'un. Basar, basirun. Kalam, mutakallim. Berlazim-laziman ya. Subhanallah. Sifat 7 nih lah. Ma'ani ma'nawiyah. Apa contoh ya lah. Ilmu. Zatnya alim. Mana? Zatnya alim, ilmu nih. Ilmu mengetahui zatnya alim. Berlazim-laziman. Qudrat, qadirun, iradat, muridun, ali apa ilmun, alimun, hayat, hayyun, sama, sami'un, basar, basirun, kalamun, mutakallimun, berlazim-laziman. Apa nang nyaman tuh dah. Contoh ya. Guru Izai ada ilmu, kalau ilmu nahwu, sorof, mantik, balaghah nang mempunyai ilmu tadi guru ijainya disebut alimun, orang yang alim. Orang yang alim tadi tentunya mempunyai ilmu. Paham ya? Nyaman lah contohnya tuh. Kodrat ya sedikit ya di kau mangkat ini kencang puasa baka hendak. Nah, jadi orang nang baka hendak tadi adalah disebut dengan qadir, puasa qadir, muridun baka hendak orangnya. Tapi kalau ke Allah jangan orangnya, zatnya. Zatnya.
Guru Ijai kau angkat satom misalnya, angkat satom atau taguh ya, guru Ijai taguh, Zainuddin tahan di satom. Nah, taguh tadi itu nang ada pada guru Zainuddin, nang orangnya nang taguh ya guru Zainuddin sama nih kiasnya tuh ya kalau Allah nang nyaman tadi yang contoh ilmu tadi nah nyaman banget kalau guru Zainuddin ada ilmu, menyimpan ilmu. Nah, kemudian Zainuddin tadi maka alim ngarannya gitu. Kalau guru Zainuddin alim tentu ada ilmu. Itu artinya tak apa jurang tak berlazim-laziman. Jadi berlazim-laziman ma'ani dan maknanya. Ada syair ma'ayun anak dulu tuh. Bacaan ma'ayun anak. Lawas pangada ma'ayun anak nih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah nafsiyah salbiyah ma'ani ma'nawiyah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nafsiyah salbiyah ma'ani ma'nawiyah. Ayun anak nah. Maka itu subhanallah luar biasa. Jadi anak tadi kalau sudah diayunakan kayak itu lalai ganal aja sudah apa orang tuh nyaman lah mengerti pada ilmu tauhid. Ada kita ini kayak peng ya kalau hendak nang tuha-tuha kan ya kada mengerti. Jadi ya kalau uyuh bang memahamakan tauhid, belajar tauhid ada mau paham-paham. Hah? Kenapa ayunannya lain? Lagu mayun anak lain ya apa? Yun ayun anakku sayang, oh ayun dalam ayunan, cantik langkar manis rupawan, mun ganal pintar menggoda lalakian. Ya Pak. Kemudian seterusnya wallahu alam. Mudah-mudahan lah kita ulang-ulang lagi karena di sini insyaallah ulang-ulang lagi. Kada paham hari ini ya kalau kita ulang lagi mudahan paham esok ya kalau esok kada paham ulang lagi mudah-mudahan paham esoknya ya kalau jangan wah kada paham ini kepalaku empih gini udah seumuran ben kada paham.